Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran subtema 4. Kita kembali lagi di tema 5 subtema 4, pembelajaran 1 sampai 6. Marilah kita sebelum memulai pelajaran hari ini awal dan pembacaan bersama kita baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yang mempersiapkan lagu. Kita mempelajari subtema 4 yaitu berjudul pengalamanku di tempat wisata. Ini melanjutkan yang dijelaskan pada kemarin dari subtema 3, sekarang subtema 4 yaitu pengalaman di tempat wisata. Kalian bisa melihat di sini ada gambar. Ini sering mengunjungi tempat wisata. Kalian baca sendiri ya. Ini berlibur wisata, melakukan studi tour. Apa studi tour itu? Ini kalian ingat-ingat ya, bisa jadi soal ulangan ini nantinya. Studi tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan yang bertujuan untuk melihat dan mengamati. Outbound gitu, seperti outbound anak-anak ya. Biasanya anak kan melakukan yang namanya outbound ke mana gitu, di sekolah. Ini ke Candi Borobudur gambarnya. Apa akan dilakukan bagi temannya pada kamu melakukan? Langsung kita masuk ke pembelajaran 1. Nah, ini melanjutkan dari cerita gambar outbound tadi. Kita langsung masuk ke PP1 yang menjelaskan tentang SPDP ini kelihatannya. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Oke, ini ke Sulawesi Selatan, anak-anak. Sampai istirahat bukan? Kita masuk ke SPDP. Penyanyi. Lagunya berjudul Pemandangan. Sebagian suaranya membaca puisi. Kemudian penilaian selanjutnya ini. Bacalah teks lagu berikut. Caranya seperti membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ini anak-anak membaca puisi ya. Silakan dipelajari bagaimana cara membaca puisi yang baik. Misalkan contoh. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang ku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang bagai permadani di kanan, gunung menjulang berpayung. Oh, indahnya pemandangan. Itu bebas ya anak ya, sesuai kreasi anak sendiri. Oke, kembali di sini. Ayo mengamati, simaklah temanmu hari ini karena tidak bisa dilakukan ya. Anak berlatih sendiri saja untuk membaca puisi yang baik. Kemudian tuliskan puisi tentang alam. Kalian membuat puisi tentang alam, temanya seperti apa, judulnya itu judul puisi yang kalian buat itu apa. Tema itu ialah sesuatu yang menggambarkan di dalam puisi tersebut. Misal temanya tentang, kalau pemandangan tadi, misalkan judul pemandangan, jadi temanya alam, lingkungan. Ini kerangka puisi ini, oh ini dituliskan di sini ya, kalau kalian buat puisi ya. Oh ini di bawahnya juga ada, bisa ditulis di sini. Bisa saja, kita skip aja. Kemudian ayo mengamati, melihat. Nah, ini juga masih SPDP, seni budaya. Anak-anak membuat kreasi dari botol bekas, dibuat menjadi pot. Ayo berlatih. Nah, ini amati gambar di atas, kemudian gambar tentang pemandangan fokus yang di atas tadi, kemudian mintalah teman itu menjawabnya. Pertanyaan yang tepat, ini apa dari gambar ini, kemudian jawaban temanmu apa. Silakan kalian sendiri saja di buku masing-masing, langsung di buku tematik untuk belajar. Yang sesuai adalah ya ini
apa saja bahan-bahan dari apa saja bahan yang bisa digunakan untuk membuat pot selain kita membeli pot yang baru. Ini bahannya adalah botol bekas macam, saya kira bisa semua itu soal. Nah, ini masih membuat hiasan. Cara-caranya ini silakan kalian lihat bukunya masing-masing. Saja kita skip. Nah, ini masih cara-caranya ini. Nah, ini kita masuk matematika anak. Ukuran botol bekas beda-beda. Yang pertama 26 cm, yang kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Ya, tinggal bagaimana anak-anak, tinggal ditambahkan saja caranya. 26 cm ditambah 15 cm. Nah, diketahui, kemudian ditanyakan berapa ini botol. Nah, 26 ditambah 15 cm jadinya 41 cm. Soal ini mudah ini. Nah, ini kalian latihan dari soal-soal ini, kalian latihan kerjakan seperti di atas ini. Ada diketahui, ditanyakan, jawab. Ya, jadi anak-anak penting ya untuk menghafalkan satuan panjang, ukuran panjang. Kemarin saya tampilkan di Google itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu anak-anak wajib hafal ya, karena sering masuk ulangan itu. Ini mempunyai dua potong kain, ukuran kedua kain berbeda. Yang pertama 200 cm, yang kedua 500 cm. Berapa meter panjangnya? Kalau yang seperti ini soalnya anak-anak disuruh untuk menjumlahkan dulu 200 tambah 500, kemudian dijadikan menjadi meter, atau terserah kalian dijumlah dulu kemudian dijadikan meter bisa, atau masing-masing kalian jadikan meter dulu kemudian dijumlah, itu juga bisa, sama saja dan misal cara yang pertama 200 ditambah 500 kan sama dengan 700 cm, kalau dijadikan meter sama dengan 7 meter. Itu untuk yang pertama, cara pertama. Kalau untuk cara yang kedua 200 cm dijadikan meter dulu menjadi 2 meter, 500 cm dijadikan meter jadi 5 meter, kemudian tinggal 2 ditambah 5 sama dengan 7 meter. Kita mudah ini. Untuk yang bawahnya silakan kerjakan sendiri ya, silakan dikerjakan, dijadikan apa itu nanti, jadikan meter atau dijadikan sentimeter. Sama pelajaran kedua, persingkat waktu anak ya, ini kita masuk ke rumah gadang, rumah adat ini ya. Kita masuk ke PPKN, langsung skip aja. Apakah yang disampaikan Tiur kepada Beni? Yang disampaikan Tiur kepada Beni ya ini, bagaimana kita mengambil keputusan, mengambil suatu keputusan ya harus kita musyawarahkan atau kita bicarakan dulu kepada orang yang ada di sekitar kita. Itu yang dibicarakan Tiur kepada Beni. Sikap apakah dilakukan ya, kita harus bermusyawarah sesuai dengan sila keberapa sikapnya. Sila musyawarah itu keberapa nana? Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia. Yang kelima ada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang diberi kalimat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jawabnya adalah yang keempat. Yang diberi kalimat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian ada latih ini. Kira-kira yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang mana ini? Kalian kerjakan ya, kalian beri centang mana kira-kira sesuai dengan permusyawaratan perwakilan.
Maaf anak-anak, tadi durasinya habis karena sudah 10 menit. Langsung saja ya, kita lanjut. Ini kita masuk bahasa Indonesia mengamati gambar air terjun. Kalian suruh membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan gambar. Langsung saja biar tidak memperpanjang durasi. Kemudian ini adalah mengartikan arti kosakata. Apa artinya jauh? Jauh itu artinya apa? Nah, ini ada di bawahnya, dekat-dekat. Kemudian deru itu artinya apa? Umpama itu artinya apa? Kalian pilih dengan yang ada di bawah ini ya, yang mana yang kira-kira sesuai itu aja. Kemudian ini masuk SPDP. SPDP kalian bisa praktek sendiri, langsung saja skip. Nah, ini kita mengamati, kalian baca sendiri, mengamati gambar di Pulau Komodo di Lombok ini. Kalian membuat pertanyaan sesuai jawaban, kemudian menyanyi tentang desaku. Kalian bisa yang lagunya ya, nanti juga bisa dicari di Google kalau nggak tahu. Kemudian ini ya, ini mencari arti desa itu apa, pujaan itu apa, dari lagu tadi. Kemudian menarik garis sesuai dengan kata-kata yang ditemukan. Kemudian tuliskan di sini apa yang kamu temukan kata-katanya, kemudian jadikan kalimat dengan kalimatmu sendiri. Ini matematika, silakan kalian kerjakan. PT. Nah, ini masih saya cerikan yang penting ya. Ini adalah menulis, bukan alat membuat. Ini kalian kerjakan. Apa alat membuat itu apa ya? Kamera ya, bisa HP juga bisa. Yang kerjakan apa ini? Jawaban sesuai menurut kalian. Langsung saja. Ini masih kameramen. Ini ada matematika ya, sedang kalian kerjakan. Ini membuat kreasi. Intinya ini sama semua anak-anak pelajarannya ya, yaitu kalau matematikanya masih satuan panjang, meter ke sentimeter itu saja. Kemudian Pancasila PPKN-nya masih ada sila keempat, di mana gambar sesuai. SPDP kan bisa praktek sendiri. Bahasa Indonesia mengartikan kata-kata itu apa. Durasinya kalau lebih dari 10 menit habis ini nanti anak-anak. Nah, inilah kekurangan dari belajar seperti ini ya memang. Saya juga berharap, makanya kita semua berdoa semoga saja corona ini segera usai, segera selesai. Kalian mengamati gambar di atas tadi, apa yang terjadi ini, ada apa saja yang di gambar ini, kerja bakti ini ya. Bakti sosial merupakan sikap yang baik sesuai dengan sila kelima. Nah, ini otomatis kita masuk ke yang dibuat pertanyaan gambar tadi. Sekarang kita otomatis masuk pelajaran PPKN. Nah, kira-kira gambar yang sesuai dengan sila kelima Pancasila silahkan kalian diskusikan dan kalian beri tanda centang dari gambar-gambar tersebut ini. Nah, kira-kira sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini silakan kalian baca sendiri. Karena keterbatasan durasi video ini ya. Praktek menggunakan kata tolong kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita minta tolong harus diberi kata minta tolong, Pak, minta tolong, seperti yang kemarin telah diajarkan. Ini ya, ini menambahkan jarak-jarak ya. Ini matematika, jarak rumah paman ke Tugu dari 40, jarak dari Tugu ke Katulistiwa menuju tenda 3000 cm. Nah, ini dijadikan meter ya, sama seperti yang saya ajarkan tadi. Bisa kalau yang di sini kan caranya ini ditambahkan dulu, kemudian dijadikan dijadikan meter. Ini cara yang pertama ini. Kalau cara yang kedua tadi bisa dijadikan masing-masing satuannya disamakan dulu, kemudian ditambah juga bisa. Kalian pakai cara yang ini saja wis nggak apa-apa, karena ini lebih mudah dan sudah dituliskan di bukunya. Silakan kalian perhatikan baik-baik ya, ini wajib ngerti anak-anak ini, soalnya ini matematika sering keluar di belakang. Ini wajib bisa ini. Kita
terutama matematikanya anak-anak ya. Jadi ini penting untuk matematikanya. Yang lain kalau yang enggak sekiranya ya tidak terlalu penting ya skip. Jadi silakan kalian pelajari masing-masing seperti di contoh atas tadi. Oke, mungkin sampai situ saja anak, karena durasi video sudah terlalu panjang. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sampai situ, berapa semua maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.